Sejarah Perfilman Negara Indonesia. Halo Sobat Bravo History, sejarah perfilman di Indonesia memang sangat menarik jika diulas. Nah, admin akan mengulas sejarah perfilman negara Indonesia. Sebelum dilanjut, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen, supaya Bravo History bisa terus mengupload hal-hal sejarah. Terima kasih. Cikal bakal berdirinya perusahaan film milik negara diawali dengan pendirian perusahaan perfilman di Indonesia atau Hindia Belanda oleh Albert Balling pada tahun 1934. Perusahaan ini bernama Java The Pacific Film yang pada tahun 1936 namanya berubah menjadi Algemene Nederlands Indisch Film Syndicate atau yang bisa disingkat dengan sebutan ANIF. Perusahaan ini memfokuskan diri pada pembuatan film cerita dan film dokumenter. Film yang dibuat pun beragam, seperti Pasar Gambir, Lapangan Waterloo, dan lain-lain. Selain itu juga dibuat film cerita seperti Terang Bulan, Tanah Wangi, Tanah Sabrang, dan lain-lain. Peristiwa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 disertai dengan pengambil alihan seluruh kekayaan yang berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda oleh pihak Jepang. Salah satunya adalah Algemene Nederlands Indisch Film Syndicate atau ANIF. Jepang kemudian mendirikan sebuah perusahaan perfilman yang diberi nama Nippon Eigeisha yang berada di bawah pengawasan Sendenbu atau Badan Propaganda Jepang. Film yang diproduksi Nippon Eigeisha pada umumnya bertujuan sebagai alat propaganda politik Jepang, seperti film dokumenter Romusha, Heiho, dan lain sebagainya. Nippon Eigeisha didirikan pada bulan April 1943 oleh pemerintahan pendudukan Jepang di Jakarta. Dengan Raden Masuo Tarto yang sudah berpengalaman di bidang film sebagai juru kamera, ia menjadi orang Indonesia pertama dalam kedudukan itu. Ketika Nippon Eigeisha berdiri, R.M. Sutarto diangkat oleh Jepang sebagai wakil pimpinan perusahaan merangkap ketua karyawan Indonesia dan juru kamera. Salah satu uang bersaudara yang bekerja untuk Berita Film Indonesia atau BFI, 1,5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, ia memprakarsai pengambil alihan Nippon Eigeisha dari pimpinannya, T. Ishimoto, atas sepengetahuan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Dengan todongan pistol, R.M. Sutarto dan kawan-kawan mengambil beberapa kamera, baterai aki, dan lain-lain sebagai langkah pengambil alihan aset Nippon Eigeisha. Lalu pada 16 Oktober 1945, BFI atau Berita Film Indonesia resmi terbentuk. Pada 15 September 1945, tentara sekutu yang diboncengi oleh NICA atau Netherlands Indisch Civil Administration mendarat di Jakarta dan melakukan serangkaian pencerobohan dengan menyerang fasilitas negara Indonesia, termasuk kantor film di Jatinegara. Karena Jakarta tidak aman lagi akibat teror tentara pensering dudukan sekutu, bulan Desember 1945, BFI diungsikan ke Surakarta. Sebelum pindah, BFI masih sempat memfilmkan Hari Proklamasi, penempelan poster, tulisan di tembok-tembok, rapat raksasa 19 September di lapangan Ikada, peristiwa perlucutan senjata Jepang oleh sekutu, dan pengangkatan Serdadu Jepang ke Pulau Galang serta Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta November 1945. Setelah ditinggalkan oleh BFI, studio di Polania Jatinegara Jakarta digunakan oleh tentara NICA untuk kepentingan propaganda dengan kembali didirikannya Regiring Film Berdych atau perusahaan film pemerintah. Selain itu, studio tersebut juga dimanfaatkan oleh Envy Multifilm bersama South Pacific Film Co. Karena adanya pengakuan kedaulatan, Belanda kemudian menyerahkan Regiring Film Berdych itu kepada pihak Republik Indonesia Serikat. Perusahaan itu mendapat nama baru, Perusahaan Film Negara atau PPM di bawah naungan Kementerian Penerangan. Pimpinan PPN pertama adalah Suska. Pada akhir tahun 1950, R.M. Haryoto diangkat sebagai direktur dan R.M. Sutarto sebagai kepala produksi umum yang meliputi produksi film cerita, film dokumenter, dan laboratorium.
Pegawai BFI di Yogyakarta pindah kembali ke Jakarta dan bersama dengan bekas pegawai Regenerin Film Berlich bergabung dalam PPN. Pada perkembangannya, setelah Ejaan Suwandi dihapuskan, nama PPN atau Perusahaan Film Negara diganti namanya menjadi PFN atau Perusahaan Film Negara. Sejak tahun 1946 sampai 1949, BFI yang merupakan cikal bakal PFN telah membuat 13 film dokumentasi dan berita mengenai berbagai peristiwa di awal kemerdekaan Republik Indonesia. Yang diabadikan antara lain adalah Pekan Olahraga Nasional 1 di Solo 1946, peristiwa pemberontakan PKI di Madiun 1948, agresi militer Belanda 1 dan 2, perundingan di atas kapal Renville dan di Linggajati, dan upacara penyerahan kedaulatan di negeri Belanda 27 Desember 1949. Film-film dokumenter dan berita itu menggugah semangat perjuangan bangsa dan kesadaran bernegara setiap kali diputar oleh jawatan penerangan di daerah-daerah. Selain itu, dari dokumentasi itu kemudian dapat disusun film dokumenter Indonesia Fight for Freedom pada tahun 1951 dan 10 November yang mengabadikan pertempuran Surabaya. Beberapa film berita juga diserahkan kepada perwakilan tentara Australia, Amerika, Inggris, dan India di Jakarta. Berkat penyiaran kembali film-film itu oleh mereka, perjuangan kemerdekaan Indonesia mendapat tanggapan positif dari dunia internasional. Pada perkembangan selanjutnya, perfilman negara tidak hanya sebatas dalam film dokumenter, namun dibentuklah pertama kali TVRI pada 24 Agustus 1964 yang meliput Asian Games, Ganevo, dan lain-lain. Perfilman Indonesia memang sangatlah unik. Berawal dari perusahaan pemerintah Belanda, lalu berpindah tangan kepada Dai Nippon, lalu diakuisisi oleh pemerintah baru yakni Republik Indonesia. Kita tidak minta kemerdekaan, tetapi kita berhak atas kemerdekaan. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Jika suka jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel kami ini. Selesai sampai di sini, sampai jumpa lagi. See you.